Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Juanita. Perundungan dan pelecehan dialami oleh seorang siswi kelas 6 sekolah dasar atau SD di Kecamatan Lasen, Rembang, Jawa Tengah pada Jumat 13 Desember 2024 lalu. Diketahui perundungan dan pelecehan tersebut diduga dilakukan oleh 4 siswa SD yang masih satu sekolah dengan korban berinisial G. Untuk informasi lengkapnya, saudara kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Muria, Rezanda Akbar. Halo rekan Reza. Ya, halo Sandi. Baik, bagaimana ini terkait kejadian dugaan perundungan dan ruda paksa yang terjadi di salah satu sekolah dasar yang berada di Rembang, Jawa Tengah tersebut? Silakan laporan Anda. Ya, terima kasih Sandi. Untuk kejadiannya berada di Kecamatan Lasem di sebuah sekolah dasar yang terletak di pemukiman pada lereng Gunung Argo Piloso, Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Itu semula pada hari Jumat, ketika itu hampir memasuki jam pulang sekolah. Dan pelaku dimasukkan, maaf maksud saya korban, dimasukkan oleh ABH atau anak yang berurusan dengan hukum ke dalam ruang kelas. Tasnya dibuang dan sempat ada pemalakan dan akhirnya satu di antara ABH tersebut menarik korban ke dalam lemari, membenturkan ke lemari, kemudian ke tembok, dan habis itu dijatuhkan. Dan di situ terdapat sekitar 4 ABH atau anak yang berurusan dengan hukum. Mereka memiliki perannya masing-masing. Ada yang memegangi tubuh korban agar tidak memberontak, kemudian ada yang melakukan raba, dan juga ada yang menyogok alat vital korban dengan sebuah kayu. Jadi seperti itu. Baik, artinya memang korban ini mengalami trauma juga dikabarkan seperti itu. Lantas bagaimana saat ini kondisi korban sendiri? Apakah sudah ada informasi dari pihak keluarga korban? Oke, berdasarkan dari informasi ibunya, jadi ketika menjemput anaknya pulang sekolah, dia sempat kaget ya dipeluk oleh seorang guru karena biasanya hal seperti itu jarang terjadi. Dan kemudian saat pulang ke rumah, anaknya hanya bisa menangis. Dan pada hari Jumat, kemudian di Sabtu malamnya, anak itu baru mau bercerita apa yang dia lalui pada saat di sekolah. Dan ceritanya seperti itu tadi, dan kemudian ibunya sangat merasa shock dan juga diceritakan ke suaminya, dan suaminya akhirnya melaporkan hal tersebut kepada perangkat desa dan juga diteruskan ke pemerintah desa. Dan kepada pemerintah desa saat ini dilakukan eh, laporan ke Polres Rembang. Dan juga untuk keadaan dari korban sendiri, saat ini masih mengurung diri di dalam kamarnya. Dan namun demikian dia sudah mau untuk makan meskipun kadang sehari masih satu kali. Dan kadang-kadang saat dia teringat kejadian tersebut masih menangis di dalam kamarnya. Namun demikian sang ibu masih melakukan penanganan secara mandiri ya dan menemani anaknya. Untuk itu dari beberapa pihak lembaga nantinya akan melakukan pendampingan secara psikologis untuk memberikan penyembuhan trauma healing kepada korban. Jadi seperti itu. Baik, ya memang keluarga korban ini bersikeras atau masih kekeh ya mengambil langkah hukum. Lantas bagaimana ini proses pelaporan yang sudah dilaporkan dari pihak keluarga korban? Mengingatkan ini para pelaku juga diketahui masih pelajar atau di bawah umur. Iya, betul. Para pelaku ini masih ABH ya, lebih tepatnya berusia sekitar 13 tahun. Ada 4 anak yang terlibat, ya ini 3 diantaranya adalah teman sekelasnya yang kelas 6 SD dan satunya adalah kelas 5 SD. Namun demikian pihak Polres Rembang masih melakukan penyelidikan dan mempelajari kasus ini dan kemudian akan melakukan tindakan hukum pada hari-hari yang lalu. Jadi kita masih memantau proses hukum seperti itu. Baik, untuk dari pihak sekolah sendiri atas kejadian tersebut, apakah sudah ada tanggapan dari pihak sekolah atas kejadian ini? Kami masih berusaha menghubungi dari pihak sekolah ya. Rencananya nanti siang atau sore dari Tribun Jateng akan menemui pihak sekolahnya
dan kemungkinan besar pihak sekolah juga akan dipanggil ke Polres Rembang. Dan saat ini Tribun Jateng sedang standby di Polres Rembang untuk menunggu seperti apa eh, kesaksian dari pihak sekolah. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Muria Rezanda Akbar atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Jadi gini, kemarin memang ada aduan ya, kemudian sementara kami terima aduannya, kemudian kami lakukan kajian dan penyelidikan karena memang antara korban dan terduga pelaku memang ada aduan dari korban. Nah, memang dua-duanya adalah korban maupun ABH ya, itu memang harus ada perlakuan khusus. Nanti sementara ini masih kita kaji dan kita lakukan penyelidikan. Jadi benar adanya aduan laporan ke sini ada orang tua atau siapa? Ada. Jadi memang kemarin orang tuanya mengadu ke kami ya. Nanti kita harus hati-hati karena anak berhadapan dengan hukum memang dijamin dengan undang-undang. Selanjutnya dari pihak Polres sendiri bagaimana, Pak? Ya nanti kita kaji, kita penyelidikan dan kita lebih hati-hati. Itu siap berapa, Pak, ABH-nya? Ada aduan dari korban. Nah, memang dua-duanya adalah korban maupun ABH ya, itu memang harus ada perlakuan khusus. Nanti sementara ini masih kita kaji dan kita lakukan penyelidikan. Jadi benar adanya aduan laporan ke sini ada orang tua atau siapa? Ada. Jadi memang kemarin orang tuanya mengadu ke kami ya. Nanti kita harus hati-hati karena anak berhadapan dengan hukum memang dijamin dengan undang-undang. Selanjutnya dari pihak Polres. Aksi perundungan dan pelecehan kembali terjadi di lingkungan sekolah. Kali ini seorang siswi kelas 6 sekolah dasar atau SD di Kecamatan Lasem, Rembang, Jawa Tengah diduga menjadi korban perundungan dan ruda paksa. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh 4 orang teman di sekolahnya. KPU Satreskrim Polres Rembang, Ibtu Widodo, membenarkan informasi tersebut pada Selasa 17 Desember 2024 lalu. Ia mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan kasus dugaan perundungan dan pencabulan yang dilakukan oleh anak-anak sekolah dasar itu. Dijelaskan olehnya, aksi dugaan perundungan dan pencabulan itu terjadi saat jam pelajaran, yakni pada saat hari Jumat 12 Desember 2024 lalu atau menjelang jam pulang sekolah. Berdasarkan kesaksian ibu korban berinisial L, diketahui anaknya yang merupakan siswi kelas 6 SD ini berinisial J berusia 12 tahun menjadi korban dari kebengisan 4 siswa di sekolah tersebut. L sempat beberapa kali menitihkan air matanya saat anaknya menceritakan kejadian yang dialami. Semula, ketika L menjemput anaknya di sekolah, dia sempat merasa aneh seusai tiba-tiba dipeluk oleh seorang guru. Dari cerita anaknya berinisial J, ini diketahui bahwa korban mendapatkan perlakuan tak mengenakan saat siang hari di sekolahnya. Saat itu ada 3 siswa kelas 6 SD dan 1 orang kelas 5 SD memasukkan J ke dalam kelas. Kemudian kepala J diduga dibenturkan di lemari, kemudian ke tembok, lalu dijatuhkan ke lantai. Setelah itu 2 terduga pelaku ada yang memegangi tubuh korban agar tidak melarikan diri. Kemudian 2 siswa lainnya diduga melecehkan korban. Korban mengaku dilecehkan pada beberapa area sensitifnya hingga mengalami trauma. L juga menceritakan sebelumnya tas milik anaknya sempat dibuang dan dipalak
juga oleh keempat siswa tersebut. Para terduga pelaku ini diketahui juga membunuh hingga melakukan aksi pemalakan terhadap J secara paksa. Akibat kejadian ini, selama 4 hari J dikabarkan mengurung diri di kamar. Ibu korban mengaku J kadang-kadang bisa tiba-tiba menangis saat pagi, siang, ataupun di tengah malam. Selain itu, J juga diketahui sulit makan dan harus dipaksa oleh orang tuanya. Kasus tersebut telah dilaporkan oleh L ke Polres Rembang, dan untuk itu ia juga berharap agar hukum bisa berjalan seadil-adilnya. Awalnya itu saya tanyai anaknya itu bilang kalau di sekolahan itu di kelas sama temannya itu tasnya diambil, uangnya diambil. Terus anak saya kan tidak boleh. Terus anak saya dipegangi, didempaskan di tembok, di lemari, langsung dilempangkan ke tanah, ke lantai. Dipegangi 3 anak. Yang satunya itu menusuk-nusuk itu. Berarti sering dibully, Bu, di sekolah? Kalau di sekolah itu ya iya, kadang kan sering begini-gini itu mau pegang itu dadanya seperti itu, kadang tasnya diambil. Itu ada berapa orang, Bu? Ada 4 orang. Ada 4 orang semua. Iya. Itu teman kelasnya atau? Teman kelas 3, yang satunya kelas 5, kelas 6. Awalnya itu saya tanyai anaknya itu bilang kalau di sekolahan itu di kelas sama temannya. Secara pasti saya belum mengetahuinya, cuman dari sumber kami, salah satu adalah perangkat desa yang tak suruh menemani atau mendampingi dari pihak korban, itu terjadi di jam sekolah. Di jam sekolah artinya masih dalam tanggung jawab pihak sekolah. Namun dari pihak sekolah sampai saat ini belum berkomunikasi dengan pemerintah desa, jadi saya belum bisa memberikan statement yang lebih lanjut. Bahwa itu benar terjadi menurut informasi yang disampaikan orang tua korban langsung ke saya selaku kepala desa, itu tepatnya hari Jumat kemarin, tanggal berapa ya, hari Jumat. Kemudian orang tua baru tahu Sabtu malam minggu, akhirnya orang tua merasa tidak terima dengan apa yang diperlakukan orang-orang atau anak-anak tersebut kepada anaknya. Akhirnya tak sarankan untuk menempuh jalur hukum saja. Hari Minggunya baru melaksanakan pelaporan ke Polres Rembang. Setelah itu kasus ini sudah atau dalam penanganan Polres Rembang. Kelanjutannya seperti apa kita tinggal mantau. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.